Tapi itu bukan dakwah. Tujuan dia untuk jalan-jalan ke Disneyland. Ya, makanya mobil katanya bayar sendiri, ya, terus abis itu penginapan bayar sendiri. Itu karena kemauan dia sendiri, bukan dari permintaan panitia. Panitia hanya menyampaikan 3 hari, tidak lebih dari itu. Ternyata beliau minta lebih dari 3 hari. Baik. Anda mau jawab atau tidak? Saya akan jawab. Yang pertama, sekarang kalkulasi sajalah. Saya ada orang yang selama ini mengurus soal gedung. Satu gedung itu hanya $8.000. Satu. Tiket, maaf nih, Garuda itu dapat sponsor dari Garuda. 3. Soal penginapan $1.000-2.000. Kalkulasi paling berapa tuh? 8.000 tambah, taruhlah $20.000. Anggap 20 juta. Itu yang ratusan juta kemana? Dari uang sorban kemana? Dari CD kalau dijual bagi 2 keuntungan kemana? Ini mohon maaf, punten. Kita bicara pakai hati. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Satu, tujuan saya mengundang Ustadz ke sini itu, ya, tujuan saya baik. Semoga saya bisa mengangkat amanah dari Ustadz Jesse Al-Bukhari, ya. Seperti beliau mengamanahkan bahwa teruskan perjuangan saya itu kepada Ustadz Somad. Tapi ternyata niat saya yang baik ini disalahgunakan oleh Ustadz Somad, dimanfaatkan. Mungkin bukan salah guna, mungkin salah mengerti seperti kata Kiai saudara kami yang di sini kemarin, sehingga mungkin karena Ustadz Somad pembayarannya kurang, melihat jamaah yang banyak sehingga kecewa, terus menjadikan korban yang lain. Ustadz kalau memang tujuannya untuk dakwah lillahi ta'ala, Allah tidak memberi rezeki dari jalan dakwah Ustadz pun, Allah pasti akan menggantikan dengan jalan yang lain gitu. Pak Khalifah, pesan Anda, pernyataan Anda pasti sudah didengar dan pasti akan menjadi perhatian untuk semua. Terima kasih telah bersama kami. Salam buat teman-teman Anda para TKI di sana, luar biasa. Anda sudah menjadi pejuang di sana. Saya ingin ke Ustadz Yusuf Mansur di sana, di Wisma. Ustadz, Assalamualaikum. Iya. Mendengar kami? Iya, siap. Ini kalau ke urusan Hongkong biasanya dibayar berapa sih? Katanya Anda pernah dibayar ke Hongkong gitu ya. Ustadz, begini, saya kira mendingan pembicaraan ditutup aja. Kenapa gitu? Pembicaraan selesai saja, kita bicaranya masa depan. Gimana? Kenapa maksud Anda? Ini kan untuk perjelas situasinya. Ya, kita bicara masa depan. Masa depan tuh begini. Masa depan tuh begini maksud saya. Bagi kalangan perustatan termasuk saya, ya saya akan introspeksi. Saya pribadi ya, kita nggak bicara Ustaz Salman, nggak bicara Ustaz yang lain. Saya pribadi ya, kita introspeksi. Kemudian dari kalangan panitia introspeksi. Kemudian kembali ke visi misi yang sama, yakni untuk dakwah. Sudah, saya kira ini selesai. Kalau enggak, nanti malu dilihatnya. Yang satu bela diri, yang satu bela diri, yang satu kemudian mengungkapkan pandangan dari dia, satu dari dia. Lah kan orang yang ngelihat bukan cuma Muslim, orang lain juga ngelihat, kan kesannya kurang bagi gitu. Jadi TV One nanti ngomongnya begini, bagaimana caranya TKI bisa kemudian punya ekonomi yang hebat. Kemudian pembicaraan minggu depan udah bicara tentang bagaimana kemudian teman-teman Nakerwan pas pulang dia jadi pengusaha. Tapi terlepas dari itu, Ustaz, punya punya pabrik. Untuk meletakkan posisi kalau soal Ustaz, saya kan clear aja. Gimana? Clear aja? Nah, maksudnya clear tuh begini, kalau iya clear aja, artinya kalau soal masalah kalau nanya saya bayarannya berapa, ya kan sekarang YouTube di mana-mana pasti ada komen dong ya kan. Jadi saya kira ini persoalan semua harus sabar. Semua harus sabar. Saya jadi ustadznya kudu sabar, Ustadz Solmed kudu sabar, panitia di sono kudu sabar. Kan semuanya nawaitunya ikhlas. Kalau emang ikhlas ya udah. Tapi kalau misalkan aja, begini, Ustaz, sorry, gitu, saya tidak, Ustaz, saya tidak ingin untuk terdengar provokatif, tapi ini urusan uang umat juga yang nilainya besar, begitu. Jangan-jangan dengan alasan berdakwah, tetapi di belakang saya kira, ada urusan uang yang kemudian masuk kantong sendiri. Gitu. Orang-orang kan nggak ada yang tahu. Enggak lah mas, kan nggak ada yang tahu niat orang juga. Gampang juga kok, kalau emang begitu gampang. Apa gampangnya? Ya transparansi aja, selesai kan. Kayaknya Ustaz Solmed pengen transparansi kan? Ya. Tinggal begitu dong, susah amat. Ya, tinggal ditunggu aja transparansi. Enggak lah, saya kira Ustaz Solmed juga udah aja Ustaz, kita kalem aja, kalem. Clear sudah. Kalem, kita berangkat lagi ke Hongkong, kita tulis. Ustaz Yusuf Mansur ini kalau sudah perintah tenang, kalem aja ya sudah selesai. Tapi paling tidak begini, kita akan membidik begini. Posisi Ustadz yang rame jadi media, kemudian diajak keluar.
Ustadz itu pekerjaan atau memang dakwah sih? Media posisi di mana? Kami akan perbincangkan itu. Begini maksud saya. Ya, abis ini. Begini. Ustadz abis ini. Kita break dulu ya. Oh, Sesaat lagi. dulu. Abis ini ya. Saya tidak memungut imbalan apa-apa daripada kalian. Ya. Imbalan itu untuk kalian semuanya. Uang itu untuk kalian semua. Imbalan saya hanya dari Allah, begitu. Itu dalam surah Saba 47. Ya, misalnya begitu. Hilangkan, kalau kau ingin kaya, jangan menggunakan dakwah sebagai lahan untuk cari uang. Saya sarankan kalau ada seorang dai yang pasang tarif, jangan diundang lah gitu. Masyarakat ikut terlibat dosa nanti itu. Seperti para dai yang sudah terlanjur melakukan seperti itu, saya sarankan untuk bertaubat, kembali kepada jalan Allah. Kembali di Gestur. Sebelum ke Ustadz Solmed dan dua panelis di sini, rupanya Ustadz Yusuf Mansur mau pergi nih. Maka kita kasih kesempatan terakhir sebetulnya. Ustadz, saya dengar tadi terakhir pengen protes ini kan. Anda pengen protes satu nih. Berurusan dengan Ustadz ini pekerjaan atau bukan sebetulnya? Anda bilang apa? Apa komentar Anda? Kalau saya pilihan, saya sengaja memilih jalan Ustadz karena saya butuh banget pertolongan Allah. Itu awalnya dulu. Kalau saya sedekah dengan tangan saya, duit saya sedikit. Jadi saya dakwah, sedekah. Kemudian orang lain bersedekah, saya dapat pahalanya. Okay. Kemudian saya butuh sholat malam. Sementara saya sholat malam baru. Lah gimana nebus kemarin setelah saya mengerti. Ya saya suruh orang sholat malam supaya saya dapat pahalanya. Buat saya bukan masalah pekerjaan dan profesi, ini pilihan. Okay. Dakwah itu pilihan saya gitu. Jadi saya pengen berdakwah. Urusan tarif itu nggak boleh dihitung ya? Nggak usah peduli dengan omongan orang. Oke. Gitu. Oke. Terima Ya, kasih. clear. Jadi nggak perlu peduli dengan omongan orang. Orang mau nganggap apa, cool aja. Sip. Itu kalau anak sekarang bilang Wallace aja, Wallace. Iya, jalan aja. Terima kasih Ustaz. Wallace saja. Wallace. Terima kasih. Ini Ustaz bilang Tapi Ustaz Solmed mah kuat lah, udah hebat insya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau Anda udah biasa di FPI dulu. Ayo Ustaz Solmed, Anda bilang apa? Ustaz Solmed paling antum tinggal sabarnya aja, sabar aja. Artinya udah, saya kira tinggal sabar, udahlah pokoknya selesailah minggu depan bicaranya TKW pulang ke Indonesia punya pabrik gitu. Oke, mantap. Terima kasih Ustaz Mansur. Selamat jalan kalau Anda ada tugas berikutnya. Minggu ini selesai. Siap. Maksudnya selamat jalan mau ke Hongkong. Oh. Sebentar, sebelum ke Anda, saya ingin dengarkan Ustaz Khalil. Silakan. Ya, menurut saya persoalan Hongkong tutup saja lah ya. Itu tidak produktif. Ya. Perdebatan yang tidak membuat kita lebih maju. Cukup malam ini clear bahwa ada kesalahan persepsi bahwa Ustaz Solmed menganggap di sana dibisniskan, sehingga Ustaz Solmed juga merasa kita perlu juga menanyakan, di sana pun menganggap sudah biasa. Mungkin bisa ke depan itu adalah transparansi ketika kita mau mengundang. Nah, berkenaan dengan profesi Ustadz itu memang tidak untuk mencari hidup. Dia mencari akhirat. Jadi mencari yang setelah kematian itu. Oleh karena itu, ketika berkenaan dengan kita dakwah, itu panggilan Allah. Jadi dia memang karena ada keimanan dalam dirinya, lalu ada ilmunya, lah ilmu itu ingin ditularkan kepada orang lain. Tapi anak istri, manajer, anak buah perlu makan. Nah, ini persoalan berikutnya. Di dalam Islam itu memang awalnya orang berdakwah itu dibiayai oleh negara. Mungkin kalau kita melihat sekarang seperti di Malaysia, di Brunei, di Arab Saudi, ustadz itu yang punya capability tersendiri, lalu pemerintah mensertifikasi siapa yang layak, lalu diberi kehidupan. Sehingga dari pemerintah mendapat kehidupan itu. Nggak perlu cari-cari. Iya, gitu ya. dalam konteks Indonesia kan kita diserahkan kepada masyarakat. Coba kita melihat, masjid saja 98% itu dibangun masyarakat dan dipelihara masyarakat. Pengajian-pengajian juga tumbuh dari masyarakat. Oleh karena itu tumbuhlah orang-orang yang berdakwah dan orang itu menerima salam gitu. Menerima, bukan memberi tarif. Saya secara pribadi memang ada perdebatan, ya, ada yang mengatakan haram menentukan tarif, ada yang mengatakan halal. Saya pribadi itu berbeda dengan yang pendapat haram. Saya mengatakan halal, tetapi tidak berakhlak. Kenapa mengatakan halal? Karena memang ada ayat lain, ada hadis lain
yang memperbolehkan kan tentang mengambil ahakkum akhatum ajron kitabullah. Itu ada dan itu kuat dalilnya. Nah, tetapi menurut saya ustadz itu tidak cukup hanya halal haram, tetapi akhlak. Jadi kalau halal haram itu tingkatannya orang awam. Kalau tingkatannya Ustadz Solmed itu sudah muru'ah, harga diri. Jadi akhlaknya sudah menjadi teladan sehingga bukan hanya sekedar halal haram tapi syubhat pun ditinggalkan. Gitu. Saya ingin dengarkan kata media. Ini kan berkaitan dengan banyak ustadz, tapi juga kemudian hitung-hitungannya harganya berapa sih ustadz ini? Terlepas dari halal haram tadi itu. Anda melihat kalau bisa diklasifikasikan ini muncul nggak? Kelihatan nggak sih ustadz ini mata duitan, ini enggak? Oh enggak, artinya media tidak ada kepentingan mungkin untuk kasus ini untuk membuat transparan ustadz itu di kelas mana, tidak. Ini kita kan menyoroti apa yang terjadi sama Ustadz Solmed ya. Kalau saya melihat sosok Ustadz Solmed ini unik gitu. Mohon maaf Ustadz, antum saya bilang disayangi sekaligus juga agak-agak sedikit tidak disukai. Karena apa itu? Ya. Karena sering muncul ya? Ya. Saya juga sebenarnya gini, ini mungkin otokritik juga. Artinya seperti telur dan ayam, tidak tahu mana yang lebih dulu. Tapi memang Ustadz ini kalau mau dihitung-hitung silakan bikin penelitian. Ini yang paling sering muncul di tayangan infotainment ya Ustadz ya, Ustadz Solmed gitu. Artinya ya beres-beresin baju anak diliput gitu ya, mau pergi umrah diliput gitu. Kalau memang di situ ada niatnya untuk berdakwah, itu kembali lagi ke Ustadz. Tapi kalau kita media dari kacamata media, khusus untuk tayangan infotainment, ini dilihatnya karena ini memang ada news value karena diukur dengan rating dan share untuk tayangan infotainment. Beliau ini rating tinggi. Saya ingin saya sementara nyambung. kalau media cetak, mohon maaf sebentar. Sementara kalau media cetak itu kan tidak hanya diukur dari rating dan share. Kita tetap lihat ada news value, apakah tema yang menyangkut Ustadz ini memang ada inspirasinya buat pembaca. Misalnya yang kita lakukan tabloid cek dari cek pada minggu ini, kita angkat. Kita sangat sedikit sekali mengangkat Ustadz Solmed. Itu justru ketika ada fenomena, misalnya ketika beliau dalam keadaan sedih, istrinya yang divonis habis operasi ya waktu itu, dan sekarang ketika kasus ini jadi orang harus transparan, makanya kita angkat Ustadz Solmed. Artinya media saya sendiri tidak, dalam tanda kutip saya pakai istilah kegenitan, dikit-dikit ngangkat Ustadz Solmed. Kalaupun memang ada, itu pilihan media yang lain ya, tayangan infotainment. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang dalam tanda kutip tidak suka, kenapa tiba-tiba tayangan infotainment selalu sering ngangkat Ustadz Solmed, pindah saja channelnya. Atau Ustadz Solmed sendiri mulai ada self control. Kayaknya kalau tayangan itu nggak usah deh, minta maaf deh, bisa bilang gitu Ustadz. Boleh. Menyampaikan siap. kritik saja ya. Jadi menurut saya peristiwa itu diambil hikmahnya saja. Bahwa ustadz itu tidak sama dengan artis. Jadi yang kita ingin sampaikan, ustadz itu dakwah, ngajak. Jadi ngajak orang kebaikan, ngajak orang untuk mengerti. Oleh bukan karena itu, tadi itu ya? Ya, oleh karena itu yang ditampilkan ke publik itu ya hal-hal yang memberi nilai dakwah. Tapi yang sifatnya nilainya pamer, kemewahan, kelebihan seperti itu, saya pikir ini menjadi koreksi ya kepada semua orang, bukan seseorang tertentu. Bagi ustadz itu bahwa yang ditampilkan di publik. Jadi kan di dalam Islam itu ada wilayah private. Ya, ada wilayah. Aurat pun beda antara ketika di kamar mandi sendiri dan ketika di luar dengan orang tuh beda. Begitu juga yang ditampilkan pun juga yang memang mengajak pada kebaikan gitu. Mau komentar? Boleh. Habis ini sesaat lagi. Mantap. Beliau akan bicara. Di gestur. Ini yang sudah menyimpang jauh daripada jalan dakwah yang benar, mengomersilkan ayat. Kalau sudah dibilangin berkali-kali, ini termasuk orang yang licin. Sampai saat ini nggak juga berubah. MUI sampai mengeluarkan fatwa. Kita pun setuju dengan MUI. Kita pun mengawal fatwa MUI tentang dai bertarif itu haram. Kita setuju. Apa yang dihasilkan dari dakwah itu bukan lagi ibadah, bukan lagi mendapatkan keberkahan daripada Allah, tetapi laknatnya yang dai bertarif, yang di atas kewajaran, tobat, nasuha, kembali ke jalan Allah. Ustadz Solmed habis dikomentarin. Sekarang antum silakan. Baik, itulah bedanya saya dengan artis. Kalau artis, kadang ketika ada sesuatu yang dia tidak suka, dia mampu mengatakan apapun kepada wartawan. Sekasar apapun mereka mampu. Saya di ustadz, orang pandang saya punya akhlak.